Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lebih dalam tentang jenis-jenis investasi. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenis investasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari investasi. Investasi adalah sebuah komitmen untuk mengorbankan sumber daya finansial maupun non-finansial yang kita miliki sekarang untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Investasi merupakan cara kita untuk menunda konsumtif di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang. Terdapat perbedaan antara investasi dan juga menabung. Investasi tujuannya untuk melipat gandakan kekayaan atau membuat uang tumbuh melalui income atau capital gain. Jangka waktunya itu menengah dan juga jangka panjang, serta risiko pada investasi itu lebih tinggi. Sedangkan menabung tujuannya yang hendak dicapai umumnya bersifat konsumtif dan dapat tergerus dengan inflasi. Kemudian untuk jangka waktu pada menabung itu biasanya jangka pendek sehingga dapat dicairkan kapan saja serta risikonya itu lebih rendah. Kemudian kita masuk ke macam-macam investasi. Yang pertama itu ada aset real, yaitu investasi dalam bentuk nyata, contohnya seperti tanah, emas, mesin, ataupun bangunan. Kemudian juga ada aset finansial, yaitu investasi dalam bentuk surat berharga seperti deposito, saham, reksadana, sukuk, ataupun obligasi. Selanjutnya kategori investor. Yang pertama adalah investor individual, yaitu investor yang terdiri dari perorangan atau individu yang melakukan aktivitas investasi. Kemudian yang kedua ada investor institusional, yaitu investor yang merupakan badan atau perusahaan yang melakukan investasi. Biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Selanjutnya adalah tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, kemudian mengurangi tekanan inflasi, kemudian dorongan untuk menghemat pajak, memperoleh imbal hasil atau keuntungan, jaminan dalam bisnis, dan juga persiapan dana pengeluaran tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah tujuan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, kemudian mengurangi tekanan inflasi, kemudian dorongan untuk menghemat pajak, memperoleh imbal hasil atau keuntungan, jaminan dalam bisnis, dan juga persiapan dana pengeluaran tertentu di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk ke dasar keputusan investasi. Yang pertama adalah tingkat return yang diharapkan, yaitu tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Yang kedua ada return minimum yang diharapkan, yaitu tingkat return yang diisyaratkan investor dengan mempertimbangkan risiko untuk melakukan investasi. Kemudian yang ketiga, return yang terjadi atau return aktual. Jadi tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu ketika investor menginvestasikan dananya, dia akan mensyaratkan tingkat return tertentu, dan jika periode investasi yang telah berlalu, investor tersebut akan dihadapkan pada tingkat return yang sesungguhnya yang dia terima. Risiko juga menjadi dasar dari keputusan investasi. Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai return yang diisyaratkan. Pemicu risiko adalah ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuan untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa yang akan datang. Klasifikasi ketidakpastian ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian alam, dan ketidakpastian kemanusiaan. Kemudian ada hubungan risiko dan return yang diharapkan. Secara teori, hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linier.
Artinya, semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Selanjutnya kita masuk ke proses keputusan investasi. Yang pertama adalah penentuan tujuan investasi. Setiap investor memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun, ketika ingin membuat tujuan investasi, harus mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat risiko, dan ketersediaan jumlah dana yang diinvestasikan. Kemudian yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi, di mana dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset, yaitu mencakup pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia. Investor juga harus mempertimbangkan batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi, seperti besar dana yang dimiliki dan juga porsi pendistribusian dana tersebut, serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. Kemudian yang ketiga adalah penentuan strategi portofolio, yang mana strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan investasi yang tersedia dan teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Kemudian strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar, yang mana informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan di harga saham. Yang keempat adalah pemilihan aset. Pada tahapan ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, menawarkan return diharapkan tertentu dengan tingkat risiko rendah. Yang kelima adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portofolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan dibanding kinerja portofolio lainnya atau portofolio pasar. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis investasi. Pada dasarnya, aset investasi itu dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu aset real dan juga aset keuangan. Aset real adalah aset yang memiliki wujud, contohnya seperti tanah, rumah, emas, logam mulia, dan lainnya. Berinvestasi pada aset real merupakan hal yang umum dilakukan, contohnya seperti membeli rumah, kemudian menyewakan sehingga mendapatkan pendapatan bulanan. Belum lagi ketika rumah itu selesai disewa dan harganya naik, kemudian dapat menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Banyak keuntungan dari berinvestasi di aset real ini, karena meskipun harganya dapat naik turun, tetapi dalam jangka panjang nilainya itu cenderung meningkat. Kemudian yang kedua adalah aset finansial. Aset finansial merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat, tetapi dapat memiliki nilai yang tinggi. Umumnya, aset finansial ini terdapat di dunia perbankan dan juga di pasar uang, yang di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Beberapa contoh dari aset finansial adalah instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan juga reksadana. Aset keuangan ini dapat dilakukan dua cara, yaitu investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan pemodal dengan membeli dan atau memiliki secara langsung aset keuangan. Misalnya ketika pemodal membeli saham, maka kepemilikan saham tersebut dimiliki langsung oleh pemodal. Sedangkan investasi tidak langsung itu ketika pemodal membeli kertas berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Selanjutnya, perusahaan investasi tersebut membeli sekumpulan atau portofolio aset keuangan nama pemilik perusahaan investasi tersebut, misalnya reksadana.